Bunuh 4 pekerja jalan Trans Papua. Teroris KKB semakin brutal ke rakyat, wajib kita basmi. Bukan minta pembangunan, kami bukan minta uang, kami bukan minta ini dan itu. Kami minta merdeka. Sudah jelas, kami kombatan, kami tentara, kami bukan apa-apa. Kami pembela rakyat dan tanah kami Papua. Sampai titik akhirnya kami merdeka. Di mana ada kebebasan, baru di situ kami akan berhenti berjuang. Dan untuk terakhir, kami tidak akan lari, kami siap untuk melayani tamu yang datang. Sekian dan terima kasih. Mohon kiranya Bapak Presiden dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk memberikan kepastian hukum. Menyaksikan dan mencermati peristiwa yang semakin memanas yang telah memakan korban, kami menegaskan, pertama, mengutuk dan mengecam ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir. Yang tersebut adalah merupakan tragedi kemanusiaan yang harus kita usut secara tuntas. Siapa aktor intelektual di balik pergerakan tersebut? Untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani bermedia, kita harus hancurkan media. TNI menyayangkan dan mengutuk keras penyerangan masyarakat yang sedang mengerjakan proyek Jalan Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB teroris yang menyebabkan 4 warga sipil meninggal akibat serangan tersebut di Kampung Mayerga, Distrik Muskona Utara, Kamis 29 September 2022. Ini semakin membuktikan bahwa KSTB atau kelompok separatis teroris bersenjata bertindak semakin brutal kepada masyarakat, padahal mereka tidak bersenjata sama sekali. Mereka yang menjadi korban tersebut adalah masyarakat yang menjadi pekerja jalan Trans Papua. Di samping itu, jalan yang dibuat ini juga untuk kepentingan masyarakat yang dapat mempermudah akses transportasi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Kalau KSTB terus melakukan teror dan ancaman kepada masyarakat, berarti KSTB lah sebenarnya yang melakukan pelanggaran HAM berat kepada masyarakat, tuturnya. Saat itu juga Satgas Yonif RK 136 TAS langsung melakukan pengejaran dan menolong masyarakat yang menjadi korban penembakan KSTB. Dari suara tembakan terindikasi KSTB menembak menggunakan senjata api atau rakitan atau organik, karena dari laporan masyarakat suara tembakan terdengar kencang dengan rentetan, jelasnya. Dia mengingatkan secara tegas agar KSTB tidak melakukan teror, ancaman, dan kekerasan terhadap masyarakat atau siapapun. Penyerangan yang dilakukan oleh KSTB kepada masyarakat adalah pelanggaran HAM kelas berat karena mereka dengan sengaja menembak warga sipil. Mereka jelas melanggar hak asasi dan melakukan kasus kriminal kelas berat, ujarnya. Selain itu, KSTB juga merusak kondusivitas karena melakukan teror dan ancaman kepada masyarakat, sehingga ini wajib untuk kita basmi, tegas Kapendam. TPNPB mengakui telah membantai pekerja jalan Trans Papua Barat di distrik Muskona Barat menuju Muskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis 29 September 2022 sore. Juru bicara TPNPB UPM Sibishambo menyebut 4 orang pekerja tewas dalam serangan yang dilakukan oleh TPNPB Kodap 4 Sorong Raya, Maibrat, yang menuduh para pekerja itu sebagai intelijen. Kocu beralasan pembunuhan dan penembakan itu dilakukan pasukannya lantaran menemukan adanya senjata tabung atau senapan gas dan amunisi kaliber 5,56 mm dan amunisi pistol. Di sini terjadi pembunuhan dan penembakan 4 orang pekerja perusahaan jalan karena alasan kedapatan senjata tabung dan 12 butir amunisi jenis SA1 dan kode peluru amunisi 5,56 dana sebutir amunisi jenis pistol, katanya. Sehingga dari lapangan langsung lakukan tindakan pembunuhan dan penembakan sekalian pembakaran 2 truk dan 2 alat berat yaitu eskavator, dan 4 korban mati di tempat dan 3 luka-luka, lanjut Kocu. Seluruh pekerja proyek diketahui berjumlah 12 orang, terdiri dari 11 pekerja pria dan seorang perempuan. Mereka melarikan diri dari lokasi kejadian lalu melapor ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136 TAS Kampung Mayerga, Distrik Muskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Menurut Petrus, aksi penyerangan dan pembantaian oleh kelompok kriminal separatis bersenjata Papua merupakan tindakan biadab yang melukai kemanusiaan dan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat.
Petrus meminta kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menindak tegas aksi-aksi biadab kelompok separatis teroris bersenjata di wilayahnya yang hanya menghambat pembangunan. Ini peristiwa seperti ini sudah sangat melukai hati kita semua. Ya. Ini perbuatan keji dan kriminal yang sudah tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sadis, 2 dari 4 pekerja yang dibunuh KKB Papua hangus dibakar. Melansir dari Teluk Bintuni, sadis tak cuma membunuh kelompok kriminal bersenjata KKB, juga membakar 2 dari 4 orang pekerja jalan Trans Papua. Hal itu diketahui setelah aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar berhasil mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Teluk Bintuni. Jumat 20 September 2022. Polisi berhasil mengevakuasi pekerja di mana 4 orang ditemukan meninggal. 9 orang selamat di mana 6 orang diantaranya mengalami luka-luka akibat bacokan benda tajam. 4 meninggal dibunuh dan 1 perempuan bernama Reva usia 28 tahun belum ditemukan. Reva diduga merupakan istri dari salah seorang pekerja, masih belum diketahui keberadaannya. Aparat masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Polisi telah mengantongi nama-nama para pelaku di mana saat ini aparat masih melakukan pengejaran terhadap mereka, ujar AKBP Junov Siregar. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, mengatakan para pelaku merupakan kelompok separatis teroris bersenjata OPM. Para pelaku sempat mengabarkan aksi mereka di media sosial terkait aksi penyerangan terhadap 14 pekerja Jalan Trans Papua Barat pada Kamis 29 September 2022. Dan aksi keji kelompok separatis teroris bersenjata ini sempat viral di media sosial. Aksi mereka tergolong sadis lantaran selain melakukan penembakan, kelompok tersebut juga melakukan pembantaian secara keji terhadap para korban. Rekaman video dan foto-foto aksi sadis pembantaian 4 pekerja Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Kabupaten Teluk Bintuni dan Maibrat viral di media sosial. Saat ini Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni masuk mendalami video mengerikan tersebut. Dalam tayangan terdengar rentetan suara tembakan, bahkan menampilkan saat anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang mengklaim sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB wilayah Kodap Keempat Sorong Raya Sorong Raya membunuh satu persatu para korban. Mereka dibacok menggunakan parang dalam kondisi sudah tak berdaya. Setelah itu, KKB membakar eskavator dan berfoto di lokasi kejadian dengan membentangkan bendera bintang kejora sambil memegang berbagai jenis senjata api dan parang. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, mengatakan Polri masih mendalami video viral di media sosial berisi pembantaian kepada 4 warga sipil pekerja Jalan Trans Bintuni Maibrat. Berdasarkan keterangan saksi, kronologi kejadian berawal saat para pekerja dan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas jalan di kampung Manjini ke arah Moskona Utara. Ketika itu, mereka mendengar suara rentetan tembakan kencang. Akibat penembakan tersebut, terdapat satu teman mereka terkena tembakan di bagian tangan kanan. Total ada sekitar 12 orang yang terdiri atas 11 laki-laki dan 1 perempuan langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka kemudian melapor ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136TS, Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
Terkait dengan video viral kedua kejadian pembantaian, 4 orang langsung meninggal dunia di lokasi yang sama. Dia mengatakan Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni Tengah mendalami video viral tersebut. Saat ini, tim Polri dan TNI sedang berangkat menuju TKP guna memastikan kejadian serta melakukan evakuasi. Kami masih menunggu hasilnya dari tim yang berangkat menuju ke TKP, kata Adam. Gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.